Haleluya, puji Tuhan. Salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan salam damai sejahtera. Hari ini kita ada lagi di dalam program Renungan Sosanim yang sekiranya dapat memberikan kita kembali sebuah pemahaman, pengertian, dan pandangan yang baru yang memotivasi hidup kita supaya tetap ada di dalam kebenaran, di dalam kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita memulainya dengan doa. Ya Tuhan, kami akan mempersiapkan diri kami, hati dan pikiran kami untuk diisi lagi dengan kebenaran firman-Mu, maka berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan menerima, menjalankan sesuai dengan titah, perintah, dan petunjuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita yang saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-92. Mazmur pasal yang ke-92. Di sana jelas mengatakan firman Allah sebagai berikut, sebab telah kau buat hatiku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Sekali lagi penekanan saya, sebab telah kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Nah, kita lihat saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan, ya orang percaya, supaya tetap menjaga hati kita dengan penuh sukacita. Penuh sukacita ini sangat penting dan memegang peranan penting dalam kehidupan saudara dan saya menyangkut kesehatan. Ya, di dalam menyangkut kesehatan dan di dalam menyangkut mengatasi segala kemungkinan depresi, stres yang akan datang secara tiba-tiba atau secara mendadak, ya. Jadi yang dimaksud dengan sukacita itu adalah mengusir, ya. Sukacita itu mampu mengusir depresi, ya, karena sukacita bertolak belakang dengan perasaan putus asa. Sukacita itu bertolak belakang dengan amarah, dengan kebencian, dengan kepahitan, tertekan, dengan tekanan, bertolak belakang semua, ya. Jadi sukacita itu bertolak belakang dengan kumpulan emosi yang negatif yang dapat membuat kesehatan kita terganggu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, relasi sukacita dalam perspektif firman Allah, ya, dengan ilmu kedokteran, saudara, seperti yang dicatat, ada pembuktian secara teologi, ada pembuktian di dalam ayat Alkitab, dalam misalnya di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, kita lihat di sini kegembiraan yang berasal dari hati, ya. Jadi bukan gembira yang pura-pura, sangatlah bermanfaat, bahkan mampu berfungsi sebagai obat. Bahkan firman Allah katakan obat yang manjur, ya. Dia dapat berfungsi sebagai obat yang manjur. Nah, sebaliknya, kepedihan dan kepahitan bisa menjadi racun bagi hidup kita. Dia bisa meracuni dan bisa menggerogoti sendi-sendi kehidupan dalam hidup kita masing-masing. Jadi hindari yang namanya kepahitan, hindari yang namanya kepedihan. Mari kita bersikap menyikapi segala sesuatu dengan sukacita, ya, bersukacita, bergembira, karena itu yang akan
itu yang akan senantiasa menguatkan imun kita, imun tubuh kita. Itu yang akan membuat daya tahan tubuh kita yang semakin meningkat dan terus meningkat. Itu yang akan membentengi kita dari segala kemungkinan penyakit serangan mendadak datang, maupun depresi dan stres dan lain-lain, stroke dan sebagainya. Nah, ingat, penekanannya adalah bersukacitalah. Bersukacitalah dan bergembiralah, bersorak-sorailah. Nah, itu harus menjadi ciri khas bagi orang-orang percaya, bagi anak-anak Tuhan yang mau hidup umur panjang. Betul, umur ada di tangan Tuhan, tetapi tidak ada salahnya kita dibantu dengan pemanfaatan penggunaan ayat-ayat yang memberikan kontribusi untuk menunjang kesehatan kita. Ayat firman Allah sudah berkata, hati yang gembira adalah obat, ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan sampai semangat kita menjadi lentur, jangan sampai semangat kita menjadi patah, karena itu akan membahayakan untuk penyakit kita. Jadi tetap semangat, tetap bersorak-sorai. Orang-orang tua, ya, yang sudah umur yang lanjut, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bergembira. Patokan hati ini harus selalu dipenuhi dengan sukacita. Hati ini selalu bersorak-sorai. Hati ini selalu dipenuhi dengan gembira. Ya, itu yang akan menunjang kesehatan kita, ya. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, dengan permintaan pertolongan kita kepada Tuhan, juga di dalam ketaatan kita membaca firman Allah, itu semua adalah sebagai suatu sumber untuk kita mempertahankan dan mendapatkan kesehatan dan akan hidup lebih panjang lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting, saudara, ya, sangat penting. Jadi kita bisa bersukacita atau kita bisa murung dan bersungut-sungut, kita bisa tetap bergembira di tengah kesesakan. Sebaliknya, kita pun bisa terus merasa tidak puas atau gelisah hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kembali semuanya kepada pilihan kita. Kita mau milih yang mana? Tergantung sikap kita. Kita mau ngambil yang mana? Kita mau milih lebih bersedih karena sesuatu, kita lebih memilih kita menjadi pahit dengan orang lain karena telah menyakitkan, telah menyinggung dan sebagainya. Tetapi kesehatan kita sudah pasti dijamin akan terganggu. Ketimbang kita mau pilih mana yang kita mau. Kita mau pilih tetap bersukacita, bergembira, kesehatan terpelihara, kesehatan tetap terjaga, atau kita mau cepat sakit dan sebagainya. Ini firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan. Tuhan telah membuat kita bersukacita, ya, karena Tuhan, karena pekerjaan Tuhan itu sendiri, ya. Juga Tuhan telah membuat kita memiliki hati yang dipenuhi dengan bersorak-sorai, bergembira, dan sebagainya. Jangan lupakan itu. Nah, jadi sebenarnya sukacita itu merupakan sebuah pilihan. Tergantung bagaimana sikap hati kita untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Itu tentang kesehatan. Karena ada sebuah penelitian, ya. Kita pernah dengar yang namanya Dr. Masaru Emoto, ya, yang berasal dari Jepang. Nah, kemudian dia menulis di dalam sebuah buku yang berjudul The Healing and Discovering the Power of the Water. Nah, di dalam dia mencatat di sana bahwa sebelum 5 menit kita marah, sistem imun tubuh kita sudah depresi selama 6 jam. Ini penelitian, ini menurut penelitian. Nah, jadi lebih lanjut, Dr. Emoto juga mengatakan, dendam, manusia suka dendam, ya. Kadang seperti itu, dijauhkan dari kita, ya, anak-anak Tuhan tidak boleh dendam. Dendam menyimpan kepahitan.
pada saat dendam itu menyimpan kepahitan, imun tubuh kita menjadi mati. Artinya kita sudah tidak memiliki imun, ya, sudah tidak memiliki imun untuk menangkal berbagai macam penyakit yang akan datang, ya, yang datang menyerang secara tiba-tiba. Nah, disitulah, pada saat itulah bermula atau berawal segala penyakit yang suka datang mendadak, ya, tanpa permisi. Misalnya stres, kemudian kolesterol, ya, kolesterol tinggi, nah, kemudian tiba-tiba darah menjadi naik, artinya jadi darah tinggi, ya, pemicu darah tinggi. Kemudian dia berefek kemana? Ke jantung, kemudian ke bagian tubuh yang lain, dia kemudian rematik, ya, stroke, nah, pendarahan atau penyumbatan pembuluh darah. Nah, ini saudara akan memicu ke sana, bermula dari sana. Karena apalagi kalau kita menyimpan kepahitan yang terlalu lama, kita menyimpan dendam yang terlalu lama. Kayaknya kalau kita belum membalas dendam itu, kayaknya belum merasa enak hidup ini, belum merasa puas. Jadi hidup di dalam penasaran. Jadi dendam itu harus menuntut kita untuk melampiaskan kepada seseorang. Nah, ini yang perlu kita hindari. Penuhi hati kita dengan sukacita, penuhi hati kita dengan bergembira karena Tuhan. Karena ketika semangat kita menjadi kering, disitulah kita berteman dengan penyakit. Nah, Tuhan Yesus memberkati, biar kita hidup dengan penuh sukacita, biar kita hidup di dalam kegembiraan, ya, kita dipenuhi dengan semangat yang baru untuk tetap setia kepada Tuhan dan untuk tetap setia menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak firman Tuhan dan kesehatan yang panjang akan kita miliki. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, renungan singkat firman-Mu kepada kami pada saat ini kiranya dapat bermanfaat, membekali perjalanan hidup kami ini. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera, salam sehat, bersukacitalah. Haleluya. Is our God.